A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Majmu' Syarah Muhadzab ini. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, "Idza aujabanal fidyata 'ala syaikhi wal maridil ma'yusi min bara'ihi wa kana musiran hal yalzamuhu idza aisara am yaskutu anhu." Kalau kami mewajibkan bayar fidyah terhadap orang yang lanjut usia, orang yang sudah sangat sepuh, dan orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, wa kana musiran, ya, sedangkan mereka itu tidak mampu membayar fidyah. Hal yalzamu idza aisara, apakah wajib membayar fidyah nanti setelah ia mampu? Ketika diwajibkan, itu kan sudah dibahas di atas, ya. Sudah dibahas di atas tentang kewajiban bayar fidyah dan seterusnya ya. Beberapa pendapat di atas tentang wajib bayar fidyah, ada yang mengatakan tidak wajib bayar fidyah dan seterusnya. Sekarang kalau katakanlah misalnya, kalau orang yang sudah lanjut usia dan yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh itu wajib membayar fidyah, sedangkan mereka tidak mampu membayar, hal yalzamu idza aisara, apakah dia mampu, apakah dia wajib membayar fidyah ketika ia sudah mampu, am yaskutu anhu, atau kewajiban bayar fidyah itu gugur dari mereka. Bihi qaulani, ada dua pendapat. Kal kafaroti, seperti halnya kafaroh, kifarat. Kafaroh, ada kifarat sumpah, ada kifarat pelanggaran sumpah, ada kifarat nazar yang dilaksanakan, bahkan ada kifarat kafaroh, ya, bahasa Indonesianya kifarat, kafaroh bahasa Arabnya. Bahkan ada kafaroh melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, itu kan ada kewajiban bayar kafarah. Sama katanya hukumnya, ini kita bahas kata Imam An-Nawawi dengan hukum kafarah. Wal asafil kafarati baqauha fi dhimmatihi ilal yasar. Menurut qaul yang lebih sahih, dalam persoalan kafar, soal kifarat itu baqauha fi dhimmatihi ilal yasar, ia tetap berkewajiban membayar fidyah sampai mampu. Tetap kewajiban itu tidak gugur, ya. Terus saja dituntut sampai dia mampu membayar kafarah. Demikian juga fidyah, ya. Diana fi muqabalati jinayatihi. Nah, karena itu sebanding dengan perbuatan atau dengan pelanggarannya. Dalam soal kafarah tadi, ya, ia tetap berkewajiban membayar fidyah, membayar kafarah sampai ia mampu. Mengapa begitu? Karena fi muqabalati jinayatihi, itu sebanding dengan perbuatan, dengan pelanggarannya, dengan perbuatan pelanggaran hukumnya, gitu. Fahiyya kajazai said, ya, seperti jazai said, ya, hukuman bagi yang berburu pada saat ia sedang melaksanakan ihram. Nah, itu kan harus bayar kafarah, ya. Itu terus saja dituntut sampai ia mampu. Wa yambaghi ayakunal asahuna annahu taskut. Wa yambaghi ayakunal asah, dan semestinya menurut Imam An-Nawawi, ayakunal asahuna anna taskut. Pendapat yang paling sahih di sini semestinya adalah kafarah itu, kewajiban kafarah itu gugur. Wala yalzamuhu idza aisara, dan tidak wajib membayarnya ketika ia sudah mampu.
Itu kata Imam Nawawi. Kal fitrati, seperti halnya bayar zakat fitrah. Li'annaha ajizun halat taklif bil fidyahnya. Seperti halnya bayar fitrah. Gitu. Li'annaha ajizun halat taklif. Mengapa? Karena ia tidak mampu ketika berstatus wajib, ya. Halat taklif bil fidyah. Li'annahu ajizun halat taklif bil fidyati. Karena ia tidak mampu ketika berstatus wajib harus membayar fidyah. Ketika itu kan dia tidak mampu. Ketika diwajibkan membayar fidyah, ya, dia itu kan sedang tidak mampu. Dan semestinya kata Imam Nawawi itu gugur. Walaisat, dan tidak boleh dimasukkan tadi bimuqabalati jinayati wa nawiha, ya. Dan tidak boleh dimasukkan, tidak bisa ya disamakan dengan tindakan pelanggaran hukum yang disebutkan tadi. Waqatu al-qadhi fil mujarrad, dan memastikan al-qadhi, ini Qadhi Husain, ya, seorang ahli, seorang faqih, ya, ahli fikih dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab al-mujarrad. Kata Qadhi Husain begini, annahu idza aisara ba'dal iftari lazimahul fidyatu. Kalau orang yang disebut di atas tadi mampu badal iftar, setelah berbuka, ya, setelah berbuka puasa, ya, dia mampu, punya kemampuan untuk membayar fidyah, lazimahul fidyah, maka wajib baginya al-fidyah, membayar fidyah. Wa ilam yafdi hatta mata lazimahu ikhrajuha min tirkatihi. Maka kalau ia belum membayar fidyah sampai ia meninggal dunia, belum membayar fidyah sampai ia meninggal dunia, belum ada kemampuan untuk membayar fidyah sampai ia meninggal dunia, lazimahu ikhrajuha min tirkatihi, maka wajib mengeluarkan atau membayar fidyahnya min tirkatihi, dari tirkahnya, dari peninggalannya. Wajib membayar fidyahnya dari peninggalannya oleh ahli warisnya. Oleh ahli warisnya. Wajib membayar dari tirkahnya, dari harta peninggalannya. Dibayarkan tentu oleh ahli warisnya. Atau digantikan, dibayarkan oleh keluarganya. Atau oleh kaum muslimin, siapa saja yang menanggung, yang siap menanggung fidyah, yang bersedia, ya, yang bersedia menanggung pembayaran fidyah tersebut. Qala, berkata Qadhi Husain. Berkata Qadhi Husain, li'annal itama fi haqqihi kal qadai fi haqqil maridi wal musafiri. Karena kewajiban mengeluarkan makanan, yang fidyah tadi itu, ya, kan fidyahnya satu hari itu 1 mud, kurang lebih 1 liter makanan yang diberikan kepada orang miskin. Itu hukumnya li'anal itama fi haqqihi, memberikan makanan kepada fakir miskin sebagai fidyah bagi orang tersebut kal qada, ya, itu seperti halnya qada puasa pihakil marid wal musafir, terhadap orang yang sakit dan orang yang bepergian, orang yang dalam perjalanan, orang yang bepergian. Itu seperti halnya qada. Fidyah itu kan ganti qada, jadi harus terus, gitu. Qala, berkata Qadhi Husain, wa qad sabata annal maridha wal musafir law mata qabla tamkinihima minal qada lam yajib syai'un. Imam Al-Qadhi Husain menyatakan orang sakit dan orang yang bepergian lau mata, kalau mereka meninggal dunia sebelum ada kemungkinan, sebelum ada kesempatan mereka, ya, dari qada misalnya, ya, lam yajib syai'un, maka tidak ada kewajiban apapun. Imam Husain yang menyatakan orang sakit dan orang yang bepergian
dalam perjalanan. Kalau ia meninggal sebelum, mungkin ada kemungkinan mengkodok karena beberapa hal, ada halangan, dia belum sempat mengkodok puasa yang ditinggalkannya misalnya. Kemudian belum sempat ini, harus dicatat, belum ada kesempatan untuk mengkodok puasa yang ditinggalkannya misalnya. Kemudian mereka meninggal dunia. Itu lam yajib syai'un, maka tidak ada kewajiban membayarnya, mengkodoknya. Wa in zala udruhuma wa qadaru 'alal qada'i lazimahuma. Kalau telah hilang udurnya, alasannya ya, penghalangnya, dan mereka mampu melaksanakan qada, telah hilang alasan meninggalkan puasanya misalnya ya, wa qadaru 'alal qada'i, dan telah mampu mengqada puasa yang ditinggalkannya tapi belum dilaksanakan, lazimahuma, maka wajib ya, kemudian lazimahuma, maka wajib kepadanya melaksanakan qada itu. Pain mata qoblahu, dan kalau ia meninggal. Jadi kalau seseorang yang uzurnya telah hilang, ya, telah tidak ada alasannya, sudah tidak ada alasan sakit, alasan perjalanannya sudah tidak ada, dan mampu mengkodok, harus secepatnya mengkodok. Masalahnya fa'in mata qoblahu wajib yutimanu wa makana kulli yaumin muddu ta'amin. Kalau mati sebelum kodok, sudah ada kesempatan untuk mengkodok tapi belum juga membayar kodok, maka wajib baginya untuk memberikan makanan sebagai fidyah, sebagai kafaroh ya, setiap hari 1 mud makanan. Fa'in mata qoblahu, maka oleh ahli warisnya harus ya, kalau meninggal ya qoblahu, sebelum kodok, dan sudah ada kesempatan untuk mengkodok, sebetulnya sudah ada kesempatan untuk mengkodok tapi belum juga mengkodok, nah kemudian meninggal, nah itu harus digantikan oleh ahli warisnya dengan memberikan fidyah ya, dengan memberikan makanan 1 hari 1 mud kepada orang miskin. Fakadahuna, demikian juga hal ini yang disebut tadi, hadza kalamu qadhi, ini pendapat Al-Qadhi Husain. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan besok, masih menyangkut orang yang lanjut usia dan yang orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Wallahu a'lam bishawab.